قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي له وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama dikala Allah mudahkan langkah kita berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tujuan kita bersama adalah untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kota Madinah disebut dengan kota iman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan mereka yang menyediakan tempat tinggalnya, rumahnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan iman, artinya kota Madinah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang Ansar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa daerah mereka adalah daerah iman. Dan itu pula lah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innal iman la yahrizu ila Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Yang artinya bahwa kota Madinah adalah kota di mana kita harus menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kota Madinah merupakan kesempatan bagi kita bersama untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kota Madinah merupakan kota di mana kita menambah amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah disebut dengan iman kecuali di sana ada amalan-amalan yang dilakukan. Tiada amalan atau tiada iman tanpa amalan. Artinya selama kita berada di kota Madinah, maka kita selalu melakukan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ibadah yang kita lakukan tersebut akan menambah kekuatan iman kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa datang ke kota Madinah dalam rangka memperkuat keimanan yang ada. Kita ingin beriman dan kita ingin menjadikan iman kita itu adalah iman yang kuat. Kita ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena tentunya antara kalimat Islam dengan kalimat iman itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau seandainya kita gabungkan antara kalimat Islam dengan kalimat iman, maka tingkatan iman lebih tinggi daripada tingkatan Islam itu sendiri. Mungkin semua kita disebut dengan Muslim, mungkin kita semua disebut dengan Islam, tapi tidak semua kita disebut dengan mukmin. Artinya apa ikhwatul Islam? Karena mukmin itu adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada Muslim. Kalau seandainya digabungkan antara kalimat Muslim dengan kalimat mukmin, maka kalimat mukmin jauh lebih tinggi derajatnya daripada kalimat seorang Muslim. Dan kita ingin betul-betul menjadi seorang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat berdirikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah kepada kita bersama, terkhusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh merupakan karunia yang luar biasa, nikmat yang tiada tara dari Allah kepada kaum muslimin, dari Allah kepada kaum mukminin, ketika Allah mengutus kepada mereka salah seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang mana sifatnya pertama di dalam ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menginginkan kesulitan terhadap umatnya, sehingga umat yang paling diberikan kemudahan oleh Allah dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya adalah umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itu di antara visi dan misi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu merasa berat terhadap apa yang kalian pikul. Makanya Allah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup. Sehingga keedah di dalam agama karena kemuliaan Allah kepada nabinya, dan kemudian karena sayangnya Allah kepada Rasulullah dan juga kepada umat Rasulullah SAW, ada sebuah keedah yang luar biasa dikala kita beribadah kepada Allah. Di dalam ayat yang selalu kita menghafalnya, selalu kita dengarkan, dan semua kita tahu ayat tersebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalimat ini tidak ada pada umat-umat yang lainnya. Kalimat umat yang lain beribadah, kalau tidak beribadah maka kalian akan diberikan ini dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umat Nabi lakukan selagi bisa kalian untuk melakukannya dan selagi kalian mampu untuk melakukannya. Kalau kalian tidak mampu, berarti sudah di luar daripada kekuatan kalian. Dan itu diantara salah satu makna firman Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma'anittum. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat terhadap apa yang kalian pikul, karena memang Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk memberikan beban kepada umatnya, tetapi bagaimana supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyebutkan tentang sifat Nabi agar kita tahu bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi memberikan pembelaan terhadap umatnya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat antusias bagaimana kalian bisa selalu melakukan kebaikan, bagaimana kalian selalu bisa meninggalkan keburukan. Azizun alaikum, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Nabi itu sangat ingin kalau seandainya kita melakukan kebaikan, taat kepada Allah. Kemudian bil mu'minina raufur rahim. Ini merupakan sifat yang paling mulia. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat rauf. Kalimat raufun, rahimun adalah dua kalimat yang itu merupakan sifat yang biasanya disebutkan oleh Allah untuk dirinya. Bukankah Allah Maha Rauf? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim? Tetapi dua sifat ini sekarang disebutkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara makna sama dan hakikatnya berbeda, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang luar biasa, cintanya, kasihnya, sayangnya kepada umatnya, terkhusus orang-orang mukmin. Artinya Nabi sangat sayang kepada kita bersama. Dan di antara bentuk sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam, tiada hari yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa umatku. Itu ada di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatkan satu hari pun kecuali Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kadang-kadang lupa berdoa untuk diri kita sendiri. Jangankan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kadang ada hari yang kita lewatkan, kita lupa mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah, padahal itu untuk diri kita pribadi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan umatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengapa kita wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi betul-betul sayang kepada kita bersama. Nabi mencintai kita dengan kecintaan yang luar biasa. Di antara salah satu cintanya Nabi kepada umatnya, Nabi tidak pernah melewatkan harinya kecuali di dalamnya ada doa, ya Allah ampunkan dosa umatku. Begitulah kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menyebutkan bil mu'minina raufun rahimun. Kalimat rahim itu ikhwatul Islam. Kita tahu ada dua sifat Allah Subhanahu wa taala, ada Rahman, ada Rahim. Dan biasanya kalimat Rahim ini adalah sebuah kalimat
saja. Makanya dikala Allah menyebutkan tentang sifat Nabi SAW, bil mu'minina raufur rahim, dibaca atau disebutkan kalimat rahim, karena setiap disebutkan kalimat rahim maka ada hubungannya dengan kalimat mukminun. Artinya begitu sayang Nabi SAW kepada kita bersama, sehingga Nabi SAW tidak pernah melupakan kita. Bahkan kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Nabi SAW, baik di dunia ataupun di akhirat sana, adalah satu kalimat saja, yaitu ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, selamatkan mereka. Umatku ya Allah, berikan kemudahan kepada mereka. Umatku ya Allah, berikan syafaat kepada mereka. Umatku ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga. Begitulah doa dan permintaan serta harapan Nabi kita yang mulia, dan betullah yang disebutkan oleh Allah, bil mu'minina raufur rahim. Sehingga di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan siang dan malam di kota Islam adalah bagaimana kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah, di antara salah satu tempat yang dianjurkan bagi kita berziarah adalah perkuburan Rasulullah SAW. Di antara salah satu tempat yang dianjurkan bagi kita berziarah adalah perkuburan Nabi SAW. Kalau seandainya kita dianjurkan berziarah ke perkuburan orang tua, maka Nabi lebih mulia daripada orang tua kita semuanya. Kalau seandainya disunnahkan bagi kita untuk berziarah ke perkuburan kaum muslimin, maka Nabi adalah pemukanya orang-orang mukmin. Kalau seandainya kita dianjurkan berziarah ke perkuburan para orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, atau kita ingin mendoakan mereka, maka Nabi adalah orang yang paling mulia dan yang lebih utama bagi kita untuk berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang harus kita ucapkan? Kalimat yang selalu kita anjurkan, salam yang kita ucapkan kepada Nabi, salawat yang kita bacakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebutkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Artinya, dikala kita berziarah ke kota Madinah, maka salah satu tempat yang dianjurkan bagi kita berkunjung ke sana adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kewajiban kita tetap. Karena dimanapun kita berada, baik kita berada di Andalusia ataupun kita berada di Indonesia, semuanya sama. Artinya sama apa? Dimanapun kita mengucapkan salam dan salawat itu akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di antara salah seorang cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Kalian yang mengucapkan salawat di sini, kalian yang mengucapkan salawat di Andalusia, atau kalian yang mengucapkan salawat dari Andalusia, semuanya akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ada malaikat-malaikat yang tugasnya hanya berkeliaran sayyahina fil ardh. Mereka berkeliaran, bertebaran di bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya? Allah khususkan mereka untuk mencari orang-orang yang berselawat kepada Nabi agar disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa ikhwatul Islam? Secara umum, dimanapun kita mengucapkan salam dan salawat akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kita berada di kota Madinah atau kita berada di daerah kita masing-masing, semuanya akan sampai. Namun dikala kita sampai dan berada di kota Madinah, maka kita juga mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dikala kita sejajar dengan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah. Karena selalu kita menyampaikan apa arti kalimat salam yang kita ucapkan kepada Nabi. Salam yang kita ucapkan kepada Nabi sambil mengatakan, kalau kita berziarah kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Di dalam kita salat, terutama di dalam tahiyat, maka kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Sama-sama kalimat salam. Apa artinya? Salam yang kita ucapkan terkhusus untuk Nabi. Berarti kita berdoa kepada Allah, karena assalam itu adalah di antara salah satu sifat dan nama Allah yang sangat mulia. Nah, kemudian dikala kita mengucapkan assalam, assalamu alayka ya Rasulullah, artinya ya Allah, berikan semua kebaikan berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hindarkan semua keburukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah arti daripada kalimat salam yang selalu kita ucapkan. Baik dikala kita berada di salat sambil mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, atau dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sambil kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, artinya berikan semua kebaikan kepada Nabi, hindarkan semua keburukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna kalimat salam yang kita ucapkan. Nah, dikala kita berziarah kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah,
warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian antara salam dengan salawat dua kalimat yang tidak boleh terpisahkan. Tidak boleh bagi kita mengucapkan salam tanpa salawat, dan juga tidak boleh mengucapkan salawat tanpa salam. Dua hal yang digabungkan karena Allah yang perintahkan. Kalau untuk Nabi yang lain mungkin kita hanya mengucapkan salam, tapi untuk Nabi harus kita gabungkan antara salam dengan salawat. Tidak boleh kita hanya mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah dikala kita berziarah, sama dengan kita melaksanakan salat. Dikala kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi, maka setelahnya ada kalimat salawat. Kalau ada orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah di dalam salatnya, apa hukum salatnya? Apa hukum salatnya? Salawat kepada Nabi SAW di dalam salat, apa hukumnya? Wajib, rukun atau sunnah? Apa hukumnya? Hukumnya adalah rukun di antara kewajiban. Sama dengan kita misalnya melakukan khutbah Jumat. Apabila ada khatib yang tidak mengucapkan salawat kepada Nabi, bagaimana hukum khutbahnya? Bagaimana hukum khutbahnya? Batal. Artinya begitu penting kita mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan perkara yang kita lewatkan begitu saja, ikhwatul Islam. Walaupun banyak di antara umat Nabi yang kadang-kadang mereka melewatkan ucapan yang sangat mulia ini. Iya, di dalam hari-hari yang lain Allah tidak mewajibkan, tapi itu merupakan bentuk kedekatan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikala kita berziarah kita mengucapkan salam. Kemudian setelahnya kita gabungkan dengan salawat sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Kemudian setelahnya baru kita berdoa kepada Allah untuk Nabi, bukan berdoa dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kalimat yang harus kita bedakan. Kemudian kita mengucapkan wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itulah kewajiban seorang muslim ketika mereka berada di kota Madinah berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia, sambil mereka mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallam wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ada yang sudah hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi? Ada di antara kita yang sudah hafal? Karena rata-rata kita akan berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada lima tempat yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Masjid Nabawi, kita sudah berada di Masjid Nabawi. Masjid Kuba, mungkin rata-rata kita sudah beribadah di sana. Tinggal lagi 3 perkuburan Nabi. Tapi jangan kita lewatkan perkuburan Nabi begitu saja. Kalau kita berziarah ke perkuburan orang tua, maka ada doanya. Kalau kita berziarah ke perkuburan kaum muslimin, ada doanya. Apakah mungkin kita lewatkan perkuburan Nabi begitu saja? Makanya dianjurkan bagi kita mengucapkan kalimat yang singkat ini, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ada yang hafal? Baik, kalau tidak hafal nanti insyaAllah ikhwatul Islam akan kita ulang lagi doa berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk berziarah, karena di dalamnya ada kalimat salam dan juga di dalamnya ada kalimat salawat untuk baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, barakamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah serta imam-imam yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatun fi masjidi afdal min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram, wa salatun fil masjid al-haram afdal min 100 alfi salatin fi ma siwa. Orang yang melakukan salat di dalam masjidku ini lebih afdal dibandingkan dengan mereka melakukan salat di tempat yang lainnya, kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Dan salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah lebih afdal dibandingkan dengan 100.000, lebih afdal dibandingkan dengan 100.000 salat di tempat yang lainnya. Maka disinilah kita mengetahui ada 3 tempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Masjidil Haram yang ada di Mekah, pahalanya lebih daripada 100.000, bukan 100.000, tapi lebih daripada 100.000. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua adalah Masjidil Haram yang ada di Madinah, pahalanya lebih daripada 1.000, bukan 1.000, lebih daripada 1.000.
Kemudian yang ketiga, karena haram itu ada 3. Sebagian para ulama menambah haram itu ada 4. Tetapi kalimat yang sepakat di antara mereka, haram itu ada 3. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Apabila seseorang berada di Masjidil Aqsa, kemudian mereka sholat di sana, di sini ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama menyebutkan orang yang sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya lebih daripada 500. Riwayat yang kedua menyebutkan orang yang sholat di sana pahalanya lebih daripada 250 kali lipat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Kalau kita berbicara tentang hadis ini, hadis yang pertama menyebutkan 500, hadis yang kedua menyebutkan 250. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah sanadnya, karena memang kita harus tahu ikhwatul Islam, setiap kita di dalam beragama maka ada 3 yang harus kita lewati. Yang pertama ada dalilnya, yang kedua keabsahan dalilnya, dan yang ketiga istidlalnya. Jadi bukan sesuatu ada dalilnya kemudian langsung kita pakai, tidak demikian keadaannya di dalam agama. Karena memang agama Islam merupakan agama yang betul-betul sempurna. Makanya setiap ada dalil, yang pertama dalilnya, yang kedua keabsahan dalilnya, karena tidak semua dalil itu benar. Ada dalil yang tidak benar. Atau misalnya istilah ada hadis yang palsu, atau ada hadis yang maudhu', ada hadis yang munkar. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan tersebarnya hadis-hadis yang kurang kuat itu lebih banyak daripada hadis-hadis yang kuat. Maka disitulah muncul para ulama, terutama mereka yang belajar tentang masalah sanad hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga pendalilannya. 3 ini tidak boleh kita lewatkan dalam setiap permasalahan agama. Nah, kalau seandainya kita tinjau dari segi sanad yang berkaitan dengan keutamaan yang ada di Masjidil Aqsa, yang paling kuat di antara yang ada, yang satu menyebutkan 500, yang satu menyebutkan 250, yang paling kuat secara sanad adalah yang menyebutkan 250 dibandingkan dengan tempat di sholat yang lainnya atau di tempat yang lainnya. Artinya apa ya Bapak Islam? Semua masjid ini ada keutamaannya. Hanya saja untuk Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000, bukan 1000. Begitu juga Masjidil Haram yang ada di Mekah lebih baik daripada 100.000, bukan 100.000. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kemarin juga kita telah menjelaskan bahwa antara Masjidil Haram yang ada di Mekah dengan Masjidil Haram yang ada di Madinah adalah 2 masjid yang berbeda. Kalau di Mekah, kalau di Madinah itu khusus di dalam bagian masjidnya. Dan Masjid Nabawi ikhwatul Islam sampai akhir zaman kalau seandainya dilakukan perluasan di sana, maka semuanya tetap disebut dengan Masjid Nabawi. Karena yang memperluas, yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi adalah Nabi SAW itu sendiri. Yaitu ketika sepulangnya Nabi dari perang Khaybar yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi yang pertama kali memperluas masjidnya. Karena di awal Nabi SAW membangun masjid 35 kali 30. Itu adalah pembangunan pertama untuk Masjid Nabawi. 35 panjangnya, 30 lebarnya. Itu masjid yang dibangun oleh Nabi. Kemudian sepulangnya Nabi dari perang Khaybar, karena perang Khaybar itu diantara salah satu janji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fatham mubina." Jadi inna fatahna laka fatham mubina bukan hanya Fathu Makkah saja, tapi kejadian-kejadian sebelumnya itu juga merupakan pertanda Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Di antara salah satu kemenangan yang luar biasa adalah perang Khaybar. Kenapa disebutkan dengan yang demikian? Karena dikala terjadi perang Khaybar, kaum muslimin sudah mulai membludak jumlahnya banyak sekali. Dan banyak di antara mereka yang ingin tinggal di kota Madinah. Sehingga masjid yang 35 kali 30 tidak kuat lagi untuk kaum muslimin. Maka yang pertama kali melakukan perluasan adalah Nabi SAW. Bukan sahabat Nabi, tapi Nabi yang pertama kali memperluas bangunan masjidnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Artinya bahwa kalau seandainya terjadi perluasan untuk Masjid Nabawi, dan kita tidak tahu, bisa jadi 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang, Masjid Nabawi yang kita saksikan seperti sekarang ini ikhwatul Islam bukan akan selalu seperti ini, tidak. Akan selalu terjadi perubahan-perubahan. Makanya kita yang datang umrah saja 3 tahun yang lewat atau 5 tahun yang silam, kemudian sekarang dia datang, sudah banyak perubahan-perubahan yang mereka saksikan. Banyak sekali. Artinya bisa jadi kalau 10 tahun yang akan datang kita pergi umrah, bisa jadi Masjid Nabawi akan diperluas dengan perluasan yang sangat luar biasa. Artinya kalau terjadi perluasan untuk Masjid Nabawi 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang, mungkin perluasannya 10 kilo di bagian kanan, 10 kilo di bagian kiri misalnya, maka semuanya tetap dihitung sebagai Masjid Nabawi.
semuanya tetap disebut dengan Masjid Nabawi. Yang apabila ada orang yang melaksanakan ibadah salat di sana atau ibadah apapun, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang perluasannya sampai di bagian luar sana, maka semuanya disebut dengan Masjid Nabawi. Tapi kalau besok kita tidak tahu, artinya semakin dilakukan perluasan, maka semuanya tetap disebut dengan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya contohnya tempat duduk kita sekarang ini. Ini ikhwatul Islam baru dilakukan perluasan mungkin tahun 2000-an. Berarti kurang lebih baru 20 tahun dilakukan perluasan di sini. Dulu masih di bagian sana saja. Tidak ada di sini. Di sini adalah mungkin tempat orang berdagang, tempat orang berjualan, mungkin di sini adalah hotel pemukiman dan yang semisalnya. Kita tidak tahu. Nah sekarang ini bagian daripada Masjid Nabawi. Besok mungkin di bagian belakang sana sudah ada pengajian seperti kita yang kita lakukan sekarang ini. Mungkin kita ke Raudhah, mungkin jumlahnya mungkin 1 kilo pergi ke Raudhah misalnya dari hotel misalnya. Kita tidak tahu. Intinya setiap kali dilakukan perluasan Masjid Nabawi, walaupun kita sudah tidak ada lagi, maka semuanya tetap disebut dengan Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram, sedangkan Masjidil Haram yang ada di Mekah, ikhwatul Islam, kemarin kita menyebutkan dalil yang pertama bahwa Masjidil Haram yang ada di Mekah lebih luas, lebih utama, lebih banyak keutamaannya, fadilahnya dibandingkan dengan yang ada di kota Madinah dan Masjid Rasulullah SAW. Karena kita para ulama mereka berbeda. Kalimat Al-Masjidil Haram, kalimat Al-Masjidil Haram itu apa artinya? Kalimat Al-Masjidil Haram itu berapa luasnya? Kalimat Al-Masjidil Haram itu di mana posisinya? Disitulah para ulama mereka berbeda. Kemarin kita telah menyebutkan ini. Dalil yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Al-Isra. Dikala Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram, padahal malam itu Nabi berada di rumah bibinya, Allah tetap menyebutkan itu adalah bagian daripada Masjidil Haram. Berarti artinya bahwa Masjidil Haram bukan hanya masjid yang ada di bagian Ka'bah saja. Rumah bibi Nabi yang pada waktu itu bukan bagian daripada Masjidil Haram tetap disebutkan oleh Allah dengan kalimat Masjidil Haram. Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti kalimat Masjidil Haram lebih luas dibandingkan dengan hanya sekedar masjid yang ada di Mekah Mukarramah saja. Kemudian dalil yang kedua, dan ini hanya sekedar pengulangan saja ikhwatul Islam, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah At-Taubah. Surat Taubah, kita tahu surat Taubah. Surat Taubah ini adalah surat yang diawali dengan ketegasan dan diakhiri dengan kasih sayang. Surat Taubah adalah surat yang diawali dengan ketegasan, diakhiri dengan kasih sayang. Sehingga karena diawali dengan ketegasan, maka tidak diawali setiap kali kita membaca surat Taubah maka tidak ada bismillahnya. Satu-satunya surat yang ada di dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan basmalah. Tidak boleh kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bara'atun minallahi wa rasulih. Tidak demikian keadaannya. Kenapa? Karena memang awal daripada surat ini adalah surat ketegasan, di mana Allah menyebutkan dengan tegas Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikun. Sehingga tidak pas diawali dengan basmalah. Dan itu merupakan di antara salah satu alasan yang disebutkan oleh para ulama mengapa surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Karena itu merupakan surat yang awalnya merupakan ketegasan yang berbeda dengan ayat-ayat yang lainnya atau berbeda dengan surat-surat yang lainnya. Maka tidak pas diawali dengan bismillah. Bismillah itu artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian bara'ah tidak pas, tidak nyambung. Makanya itu merupakan di antara salah satu alasan mengapa surat bara'ah tidak diawali dengan basmalah. Kemudian ikhwatul Islam, surat Bara'ah ini ada sebuah ayat karena di dalamnya ada kisah-kisah yang sangat indah. Banyak sekali kejadian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrikun. Bagaimana keadaan kita sebagai seorang muslim terhadap mereka, terkhusus bagi orang-orang musyrikun yang ada di Mekah pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul Masjidal Haram ba'da amihim hada." Artinya ikhwatul Islam, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun, innamal musyrikuna najasun, mereka itu adalah najasun, najas, bukan najis. Kalau najasun, yang salah itu adalah keyakinannya, akidahnya. Kalau najisun, itu yang najis itu bendanya, zatnya. Itu dua kali
kalimat yang berbeda. Maka Allah menyebut dengan kalimat najasun. Karena memang orang-orang musyrikun, mereka itu salah keyakinannya. Mereka tahu. Makanya berbeda antara orang-orang musyrikun dengan orang-orang kafirun. Setiap orang musyrikun, mereka pasti kafirun. Tidak setiap kafirun, mereka adalah orang-orang musyrikun. Bisa dipahami? Setiap orang-orang musyrikun, pasti mereka kafirun. Tidak semua kafirun, pasti mereka musyrikun. Jelas di sini atau tidak? Artinya ketika orang-orang musyrikun, berarti mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dan tidak semua orang-orang yang ingkar kafirun, tidak semua orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka harus musyrikun. Karena orang musyrikun itu disebut dengan musyrik. Orang musyrik itu ikhwatul Islam, terutama di zaman Nabi SAW, adalah orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang ada di zaman Nabi, mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Mereka percaya kepada Allah atau tidak? Beribadah kepada Allah atau tidak? Iya. Bahkan Tuhan-Tuhan mereka dinamakan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamakan Tuhan mereka dengan Uzza, diambil dari kata nama Allah Azza wa Jalla, Aziz. Manat, Tuhan mereka namanya Manat, diambil dari kata-kata Manan. Artinya ikhwatul Islam, mereka tahu Allah, mereka beribadah kepada Allah, mereka yakin tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menyebutkan wala in sa'altahum, kalau seandainya kalian bertanya kepada orang-orang musyrikun, terkhusus di zaman Nabi SAW, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, la yaqulunna Allah, semua mereka akan mengatakan Allah. Mereka tahu tentang Allah. Bahkan mereka juga mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami ini tidak beribadah kepada berhala, nama-nama yang tadi disebutkan Hubal, Lata, Manat, Uzza, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa ikhwatul Islam? Mereka tahu Allah, mereka juga beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka disebut dengan musyrikun. Musyrikun itu diambil dari kata-kata syarikat. Syarikat itu artinya bersyarikat. Syarikat itu berteman, ada kawannya. Dan Allah tidak mau ada syarikat bagi dirinya. Artinya ikhwatul Islam hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebuah kalimat yang selalu kita ucapkan, la syarikalah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik la syarika lak. Tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kalimat syarikat inilah diambil kata-kata musyrikun. Musyrikun itu mereka beribadah kepada Allah, iya, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan musyrikun. Sedangkan orang-orang kafirun, mereka sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Makanya disebut dengan kafirun. Makanya setiap musyrikun mereka kafirun, tidak setiap kafirun mereka musyrikun. Artinya ayat ini Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikun, berarti masuk semuanya. Masuk musyrikun, masuk juga kafirun. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang tersebut adalah mereka yang salah keyakinannya. Mereka tahu Allah, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka tahu yang memberikan kepada mereka rezeki Allah, kemudian mereka mewakafkan rezekinya, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menyebut mereka dengan najasun. Kemudian ketika mereka najasun, apa ayat berikutnya? Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hada. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Kita akan menjelaskan ikhwatul Islam bagaimana ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini adalah surat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dikala Allah pertama kali mewajibkan haji kepada kaum muslimin. Kemana kita telah menyebutkan kapan ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin? Pada tahun ke-9 Hijriah. Kapan Nabi melaksanakan ibadah haji? Pada tahun ke-10 Hijriah, tahun berikutnya. Tentunya kita bertanya, mengapa Nabi SAW tidak melakukan ibadah haji, padahal haji diwajibkan pada tahun ke-9, baru Nabi melakukan haji pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Alasannya ikhwatul Islam, yang pertama, di antara tradisi dan adat orang-orang musyrikun, mereka itu tawaf dalam keadaan tidak memakai pakaian, atau yang kita kenal tawaf dalam keadaan telanjang. Dan itu memang merupakan fakta yang terjadi. Jadi sebenarnya masalah ini, kenapa mereka itu tawaf dalam keadaan tidak berpakaian, terutama orang-orang Mekah, sebenarnya tujuannya bagus. Kita ulang lagi, tujuan mereka itu bagus, tapi tidak semua tujuan yang bagus boleh kita lakukan.
Karena tujuan yang bagus harus juga dibarengi dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikun, mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan Ka'bah Al-Musyarrafah. Bahkan dikala mereka berdoa kepada Allah, mereka mengetahui kalau berdoa di Ka'bah itu merupakan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu itu semua. Makanya kesempatan bagi kita bersama ikhwatul Islam, ketika Allah muliakan mata kita ini untuk melihat Ka'bah Al-Musyarrafah, berdoalah di sana dengan semua doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kami menyebutkan, nanti kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita tawaf. Tawaf itu sama dengan salat. Artinya dalam beberapa sisi sama dengan salat, dan di antara kesamaannya adalah harus dalam keadaan bersuci. Tidak boleh ada seseorang yang tawaf dalam keadaan tidak berwuduk atau dalam keadaan tidak bersuci. Harus diulang tawafnya. Misalnya dia tawaf 2 putaran pertama, kemudian batal wuduknya. Berwuduk dulu. Jangan malu-malu. Kemudian sambung, bukan diulang dari awal, tetap disambung. Kemudian di ikhwatul Islam, tawaf itu dianjurkan bagi kita, boleh bebas bagi kita membaca doa apa saja. Baca Quran, baca doa, dan yang semisalnya bebas, kecuali di antara rukun yamani dan hajar aswad. Artinya apa ikhwatul Islam? Kesempatan bagi kita bersama, terutama jika kita tawaf, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita menikmati pemandangan yang indah di depan mata. Rumah Allah yang pertama yang ada di dunia, Ka'bah Al-Musyarrafah. Makanya jika kita tawaf, sibukkan diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa doa yang harus kami baca? Bebas. Karena doa itu ikhwatul Islam, setiap kita punya permintaan masing-masing. Ada di antara kita yang ingin, ya Allah, mudahkan anakku untuk kuliah. Ya Allah, berikan kepada keluargaku kesehatan. Ya Allah, doa kita itu bebas ikhwatul Islam. Bebas bagi kita berdoa. Dan yang terpenting bagaimana kita menghayati doa tersebut sambil kita melihat pemandangan yang sangat luar biasa di depan mata kita bersama. Itu adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Ka'bah Al-Musyarrafah. Apa arti Al-Musyarrafah? Musyarrafah itu artinya sesuatu yang dimuliakan. Makanya jika kita melihat Ka'bah Al-Musyarrafah, itu merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pandanglah Ka'bah tersebut sambil kita berdoa kepada Allah, sambil kita menghayatinya. Doa apa Ustaz? Doa bebas. Tidak bisa bahasa Indonesia, maka bahasa Arab. Artinya bebas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak hafal doa kecuali Allahumma ighfirli, maka itu sudah cukup. Allahumma ighfirli itu saja kita baca. Artinya bagaimana kita menghayati. Maka sebagian orang menyebutkan Makkah itu adalah kotanya air mata. Artinya disitulah kita menumpahkan semua keluhan, keluh kesah, masalah yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada di antara kita yang sakit ingin disembuhkan, Allah berikan kesembuhan. Apabila ada di antara kita yang ada masalah, kita berdoa, Allah berikan penyelesaian. Semuanya tinggal bagaimana kita yakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempatnya adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi Ka'bah Al-Musyarrafah tempat yang diagungkan bukan hanya sekarang, mulai dari zaman dahulu. Bahkan orang-orang musyrik, mereka tahu kalau berdoa di sana dikabulkan oleh Allah. Kenapa kaum muslimin mereka tidak tahu kalau berdoa di sana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa ikhwatul Islam? Tentunya kaum muslimin mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mereka melewatkan sana kecuali bertawaf. Dikala bertawaf atau selesai tawaf, tawaf itu ada dua, baik tawaf yang ada di Ka'bah ataupun tawaf yang ada di antara Safa dan Marwah. Sama-sama disebut dengan tawaf. Nah, di situ merupakan kesempatan kita berdoa kepada Allah. Karena orang-orang musyrik pun tahu kalau tempat itu ada tempat yang mulia. Kemudian ikhwatul Islam, nah di antara salah satu mereka memuliakan, walaupun salah caranya, salah mereka memahaminya, salah mereka menggunakannya, mereka menyebutkan tidak satu pun. Karena di antara tipenya orang-orang musyrikun, mereka menganggap kabilah mereka, kaum mereka adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah untuk menjaga Ka'bah Al-Musyarrafah. Mereka diberikan oleh Allah amanah untuk menjaga Ka'bah Al-Musyarrafah. Kalau ada di antara orang musyrikun yang tawaf, yang menjaga Ka'bah Al-Musyarrafah, maka mereka tawaf dengan pakaiannya. Jadi tidak semua orang tawaf dengan pakaian telanjang, tidak. Atau dengan tidak menggunakan pakaian, tidak. Kalau orang musyrikun tawaf, mereka menganggap kami ini adalah orang-orang yang suci. Kami ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah untuk menjaga Ka'bah Al-Musyarrafah. Sehingga mereka mudah tawaf dengan pakaiannya bebas. Tapi kalau untuk orang luar, dikala mereka datang, maka orang-orang musyrikun mengatakan, orang luar, mereka bukan orang yang suci. Pasti banyak dosanya, pasti banyak nodanya. Untuk memuliakan Ka'bah Al-Musyarrafah, maka tidak ada pilihan bagi kalian kecuali dua. Tujuannya bagus, mereka ingin memuliakan Ka'bah Al-Musyarrafah. Kalau ada orang luar, karena haji itu semenjak zaman Nabi Ibrahim.
bukan umat Nabi SAW saja. Nah, apabila ada orang luar, maka mereka mengatakan, kalau kalian ingin tawaf, ada dua. Yang pertama, karena pakaian kalian itu adalah pakaian yang najis, tidak pantas dijadikan tawaf di Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah. Tujuannya bagus untuk menghargai dan menghormati Ka'bah Musyarrafah. Tanggalkan pakaian kalian. Kalau kalian ingin tetap tawaf dalam keadaan berpakaian, maka ada syarat yang kedua. Maka beli pakaian dari Makkah Al-Mukarramah. Jadi ada jiwa-jiwa bisnisnya. Bisa dipahami? Kalau kalian tetap ingin tawaf dengan pakaian, beli pakaian di sini. Bukankah orang Makkah adalah ahli dalam berdagang? Ini salah satu dagang yang paling laris. Nah, artinya para Islam di zaman dulu membeli pakaian bukan sesuatu yang ringan. Sehingga dikala banyak orang yang datang ke sana, kalau mereka tidak punya uang untuk membeli pakaian, maka mereka tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Itulah maknanya tawaf dalam keadaan telanjang. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Ka'bah Musyarrafah, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Sehingga mereka banyak melakukan tawaf di malam hari, supaya tidak terlihat anggota tubuhnya. Tapi karena syarat yang telah ditentukan oleh orang-orang musyrikun, tujuan mereka bagus, tujuan mereka memuliakan Ka'bah Musyarrafah, tapi salah di dalam melangkah. Nah, Nabi SAW tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah ini, karena masih ada ideologi seperti ini, masih ada. Kalau kalian yang tawaf, maka tawaf dalam keadaan seperti ini, seperti itu. Ada syaratnya. Nah, Nabi SAW tidak ingin tawaf, terutama melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah haji yang luar biasa, kecuali orang-orang musyrikun tidak ada lagi di Makkah Al-Mukarramah. Maka di waktu itulah ketika Allah turunkan surat At-Taubah yang tadi kita sebutkan pada tahun ke-9 Hijriah ini, maka Nabi mengutus Abu Bakar dan sahabat yang lainnya tetap melaksanakan ibadah haji. Namun Nabi tidak melakukannya. Dan Nabi mengutus Abu Bakar yang menjadi Amirus Safar, yaitu pemimpin yang akan menjaga kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Nabi juga mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membawa surat At-Taubah yang akan dibacakan kepada orang-orang musyrikun, yang mana nanti akan kita jelaskan apa isi yang disebutkan oleh ayat tersebut, terutama surat Taubah yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib. Maka setelahnya Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib, dan Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengendarai ontanya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq pun heran dikala Ali sampai di Makkah Al-Mukarramah. Ini ontanya onta Nabi SAW, karena memang Abu Bakar orang yang paling kenal dengan onta Nabi. Kenapa Abu Bakar orang yang paling kenal dengan onta Nabi? Karena onta Nabi ini memang dibeli dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu dikala melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Abu Bakar menyediakan 2 onta, 1 onta untuk dirinya, onta yang lain untuk Nabi SAW. Semenjak onta ini berpindah dari tangan Abu Bakar ke tangan Nabi SAW, maka onta Nabi disebut dengan Qaswa. Dan selalu kita sebutkan di Khotul Islam, tentunya ada alasan dibalik penamaan onta Nabi. Kenapa disebut dengan Qaswa? Qaswa itu diambil dari kata-kata qasid, qasad, ya. Sama dengan Masjidil Aqsa. Kalimatnya sama, qaf, sad, ya. Kenapa disebut dengan Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa itu masjid yang jauh dari 2 masjid yang ada. Maka disebut dengan Aqsa, masjid yang jauh. Kenapa disebut dengan Qaswa? Karena onta Nabi itu jauh dibandingkan dengan onta-onta yang lainnya. Kalau berjalan, maka onta yang lain akan ketinggalan. Maka disebut dengan Qaswa. Nah, Abu Bakar kenal dengan onta Nabi SAW, karena memang Nabi membeli onta dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dikala Ali menunggangi onta Nabi, maka Abu Bakar langsung bertanya, apakah Nabi memerintahkan kamu yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin melaksanakan ibadah haji? Maka Ali mengatakan, tidak. Aku diutus oleh Nabi menyampaikan sebuah ayat yang luar biasa yang ada di dalam surah At-Taubah yang tadi telah kita bacakan. Kemudian di Khotul Islam nanti akan kita sambung tentang masalah Ali ini. Kemudian alasan yang kedua, mengapa Nabi SAW belum melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah? Karena tahun ke-9 Hijriah ini, tahun sebelumnya disebut dengan kejadian tahun ke-8. Apa kejadian yang paling besar di sana? Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Yaitu Makkah sudah berada di tangan kaum muslimin. Kemudian apa yang terjadi setelah Fathu Makkah? Manusia masuk ke dalam agama dalam keadaan berbondong-bondong. Sehingga pada tahun ke-9 Hijriah ini, Nabi SAW sangat lelah untuk menyambut tamu-tamu yang ada. Karena banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam, dan semua mereka ingin belajar agama di kota Madinah.
Maka tahun ini disebut dengan Amul Wufud, yaitu tahun di mana banyak sekali utusan-utusan yang ingin belajar di kota Madinah. Sehingga Nabi sibuk melaksanakan ibadah haji. Itu butuh waktu yang sangat banyak. Belum lagi berjalannya pergi ke Mekah, belum lagi tinggal di Mekahnya, belum lagi pulangnya, minimal butuh waktu 1 bulan lebih. Sehingga waktu ini, waktu di mana orang datang ke kota Madinah, tidak mungkin Nabi meninggalkan Madinah. Terutama jika orang datang, orang tahu Nabi berada di Madinah. Sehingga waktu ini adalah waktu di mana Nabi mengajarkan Islam kepada orang-orang yang datang ke kota Mekah, yang mana mereka baru saja masuk ke dalam agama Islam. Maka disebut dengan Amul Wufud. Dengan itulah alasan kenapa Nabi belum melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah. Padahal sudah diwajibkan haji, tapi baru berikutnya, tahun berikutnya Nabi melaksanakan ibadah haji. Kemudian di ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada ayat yang tadi dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Dikala Ali sampai di Makkah Al-Mukarramah, dikala melaksanakan ibadah haji, maka Ali membacakan ayat ini kepada orang-orang musyrikun. Karena di Makkah, Nabi tidak memaksa orang-orang musyrikun masuk ke dalam agama Islam. Dikala terjadi Fathu Makkah, dikala ada mereka masuk Islam, silahkan. Nabi tidak pernah memaksa mereka. Nabi hanya menyebutkan, kalau kalian masuk ke rumah kalian, kalian akan aman. Kalau kalian masuk ke Masjidil Haram, kalian akan aman. Kalau kalian masuk ke rumah Abu Sufyan, kalian akan aman. Beriman atau tidak beriman, Nabi tidak memaksa mereka beriman kepada Nabi SAW. Artinya, walaupun setelah terjadi Fathu Makkah ini banyak mereka yang masuk ke dalam agama Islam, tapi tidak tertutup kemungkinan masih banyak orang-orang yang musyrikun. Baru pada tahun ke-9 Hijriah ada ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala terkhusus orang-orang musyrikun. Kalian tidak ada pilihan. Kalau kalian ingin masuk ke dalam agama Islam, silakan. Kalau kalian tidak masuk ke dalam agama Islam juga tidak ada paksaan. Tapi ingat, kalau kalian tidak masuk ke dalam agama Islam, maka jangan lagi kalian tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Bisa dipahami? Maka di saat itulah Allah menyebutkan innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Jangan lagi setelah tahun ini mereka mendekati Masjidil Haram ba'da amihim hadza. Jangan lagi mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, yaitu setelah tahun ke-9 Hijriah. Makanya kenapa Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah, tahun di mana tidak ada lagi orang musyrikun di Makkah Al-Mukarramah. Karena tidak mungkin Nabi tawaf bersama orang-orang musyrikun. Kemudian di kota Islam, dari ayat inilah Allah menyebutkan fala yaqrabul, kita membahas tentang masalah Masjidil Haram. Fala yaqrabul Masjidil Haram, jangan mereka mendekati Masjidil Haram. Nah, kita selalu bertanya ikhwatul Islam, ketika ada orang yang tidak beriman kepada Allah, baik itu musyrikun atau kafirun, apakah mereka sampai zaman sekarang ini, apakah mereka tidak boleh memasuki Masjidil Haram yang ada di Mekah, atau mereka tidak boleh memasuki tanah haram yang ada di Mekah? Apa jawabannya? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, apapun namanya, musyrikunkah namanya, munafikunkah namanya, kafirunkah namanya, mereka kalau sampai di Mekah Al-Mukarramah, mereka tidak boleh masuk ke masjid haramnya atau tidak boleh masuk ke tanah haramnya. Apa jawabannya? Tanah haram atau Masjidil Haram? Tanah haram. Allah menyebutkan fala yaqrabul Masjidil Haram, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Jangankan masuk, mendekati saja tidak boleh. Bisa dipahami? Mendekati saja tidak boleh. Allah menyebutkan jangan mereka mendekati Masjidil Haram. Nah, ada dua. Ada Masjidil Haram, kita contohkan agar kita lebih jelas memahaminya. Misalnya kita contohkan kertas ini. Kertas ini ibarat Masjidil Haram, bangunan Masjidil Haramnya. Kitab ini, yang luas ini adalah batasan haramnya. Kita contohkan, ini contoh saya. Nah, orang-orang musyrikun, mereka tidak boleh masuk ke bangunan sini, atau tidak boleh masuk ke arena sini. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, semua kita tahu jawabannya. Bahwa orang-orang musyrikun, mereka tidak boleh masuk ke arena batasan-batasan haram. Makanya sebelum memasuki tanah haram Makkah, ada tulisannya di sana. Bagi mereka yang tidak muslim, maka mereka tidak boleh melewatinya. Kalau ada ketahuan, kecuali kalau ada masalah, kalau masalah itu lain ceritanya. Kalau ada ketahuan mereka yang sengaja membawa orang-orang musyrikun, maka siap-siaplah menerima sanksi yang sangat luar biasa. Dan itu banyak kejadiannya ikhwatul Islam. Artinya bukan berarti orang musyrikun tidak bisa masuk ke sana, tapi kalau ketahuan, maka banyak yang akan terjadi. Makanya banyak kejadian di ikhwatul Islam. Ada orang yang membawa
orang-orang musyrikun, misalnya pembantunya. Maka di sini para ulama mereka juga membahas pembahasan yang sangat luar biasa. Terutama di sini mereka punya pembantu yang membantu pekerjaan rumah mereka. Kadang-kadang pembantu mereka berasal dari luar, bahkan juga berasal dari bukan yang muslim. Nah di sini orang muslim, kemudian pembantu mereka bukan muslim. Bagaimana mereka masuk ke Makkah Mukarramah? Kalau ada di antara mereka yang ketahuan membawa orang yang bukan muslim, maka siap-siap mereka menerima hukuman di dunia dari pemerintah. Kalau dari Allah itu urusan kedua. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau sudah berurusan dengan tanah haram, mendekati batasan tanah haram, bukan bangunannya, tapi batasan tanah haramnya tidak boleh. Maka itulah makna firman Allah, fala yaqrabul masjidal haram. Jangan mereka mendekati, bukan memasuki, mendekati saja tidak boleh. Nah Allah menyebutkan di sini, fala yaqrabul masjidal haram. Jangan mereka mendekati masjidil haram. Padahal faktanya, realitanya, hukumnya bahwa tidak boleh mereka yang tidak beriman mereka mendekati batasan-batasan haram. Artinya apa ikhwatul Islam? Artinya semua batasan haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, semua batasan tanah haramnya, maka Allah menyebut dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Bisa dipahami? Paham semuanya atau tidak? Siapa yang bisa paham angkat tangan dulu? Sulit kan? Paham tapi sulit menyampaikan. Baik. Ikhwatul Islam, intinya berarti keharaman yang ada di Mekah, terutama ibadah, apabila disebut dengan Allah menyebutkan dengan kalimat masjid, berarti semua batasan tanah haram disebutkan oleh Allah di Al-Quran dengan kalimat masjid. Berarti masjid namanya. Kalau namanya masjid, apa keutamaannya? Salat yang tadi kita sebutkan, wa salatul fil masjidil haram, dan salat yang dilakukan seseorang di Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Haram, afdalu min mi'ati alfi salatin, lebih mulia daripada 100.000 kali salat dibandingkan dengan tempat yang ada di luarnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti kalau kita salat di Masjidil Haram, bukan hanya di bagian bangunan Masjidil Haram saja. Kalau kita salat di bagian luar pun, dan ini kemuliaan bagi mereka yang tinggal di Mekah. Makanya setiap kali kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, mengapa kalau di Madinah hanya 2 hari 3 hari, kalau di Mekah 7 hari 10 hari? Karena memang di Mekah itu ada kemuliaannya. Dan di Mekah itu ikhwatul Islam, semua tanah Mekah itu disebut dengan Masjidil Haram. Makanya kalau ada di antara kita yang salat di dalamnya, maka mendapatkan 100.000. Salat di luarnya juga mendapatkan 100.000. Selama kita salat di batasan-batasan tanah haram yang ada di Mekah, maka semua pahalanya adalah 100.000. Kenapa? Karena Allah menyebutkan semua batasan haram itu adalah dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Makanya kemarin ikhwatul Islam, pemandangan yang sangat indah yang selalu kami sebutkan dan berulang-ulang, saf yang paling panjang sepanjang sejarah manusia adalah saf yang panjangnya 4 kilo atau 3,5 kilo, terutama dikala orang melakukan sholat di bulan Ramadan. Jadi mulai dari Masjidil Haram sampai 3,5 kilo itu ikhwatul Islam, itu adalah saf-saf kaum muslimin. Nah semua mereka yang sholat walaupun 10 kilo panjangnya, selama itu berada di dalam batasan-batasan haram, maka mereka tetap mendapatkan pahala lebih daripada 100.000. Makanya kemarin kami menyebutkan, kalau di Madinah, hotel-hotelnya mereka tidak menyediakan tempat musallahnya. Karena memang sholat di Masjid Nabawi itu khusus di dalam masjidnya, bukan di luar. Tapi kalau di Madinah, kalau di Makkah Mukarramah, misalnya kita tinggal di Sofwa, tinggal di Tower Zamzam, ada musallah di sana. Apa artinya? Berarti itu juga bagian daripada Masjidil Haram, yang mana kita akan tetap mendapatkan pahala lebih daripada 100.000. Tapi juga yang harus kita ingat ikhwatul Islam, tentunya tidak akan sama mereka yang sholat di hotelnya. Makanya kalau ada di antara kita yang jauh tinggalnya, ada yang 1 kilo, 2 kilo misalnya, maka itu tetap disebut dengan Masjidil Haram. Tapi tentunya tidak akan sama mereka yang sholat di dalam bangunan masjidnya, yang mana butuh usaha yang luar biasa, butuh berjam-jam untuk antriannya, dengan mereka yang hanya sholat di musalla yang ada di dalam hotelnya. Tidak akan sama. Iya, sama-sama 100.000-nya, tapi 100 nilai daripada 100.000-nya berbeda. Tidak akan sama. Orang yang saf pertama dengan kedua saya berbeda, apalagi orang yang saf pertama dengan orang yang saf ke 1.000 kali di sana belakangnya. Tidak akan pernah sama. Walaupun sama-sama mendapatkan 100.000, tapi 100.000-nya berbeda. Maka selalu kami menyebutkan 100.000-nya sama-sama, misalnya sama-sama 100.000-nya tapi berbeda. Ibarat HP yang satu iPhone, yang satu Nokia, sama-sama bisa menghubungi,
sama-sama bisa menelpon, dan yang semisalnya, tapi berbeda nilai dan kualitas 100.000. Makanya di dalam sinilah, di masalah inilah ikhwatul Islam, para ulama menyebutkan sebuah kaidah al-ajru biqadril masyaqqah. Sesungguhnya pahala yang akan diterima oleh seorang hamba tergantung bagaimana tingkat kesulitan yang mereka rasakan. Artinya semakin kita merasa beribadah itu sulit, semakin tempat tinggal kita jauh, semakin kita antriannya lama, maka semakin banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, iya sama-sama 100.000-nya, tapi tentunya nilai mereka yang salat di dalam berbeda dengan mereka yang salat di luarnya. Makanya kita lihat kaum muslimin, terutama kalau kita tinggal di sana, apalagi kaum muslimin yang tinggal di Mekah, mereka yang menjaga toko di sana, mereka salatnya di tokonya saja. Pas Allahu Akbar, mereka tutup tokonya, kemudian mereka takbir di sana, di depan tokonya. Tidak akan sama dengan mereka yang sudah antrian di sana, di dalam Masjid Nabawi, di dalam Masjidil Haram. Tidak akan sama pahalanya. Walaupun sama-sama 100.000, tapi pahalanya biqadril masyaqqah, tergantung bagaimana tingkat kesulitan yang mereka hadapi. Karena memang ikhwatul Islam akan sama mereka yang sulit beribadah dengan mereka yang santai-santai beribadah kepada Allah. Makanya mengapa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Muhammad bin Abdullah, karena tingkat kesulitan yang dirasakan oleh Nabi melebihi dari semua para nabi dan para rasul. Dan itu merupakan kaidah ikhwatul Islam. Artinya semakin Allah mencintai seorang hamba, ini kaidah. Semakin Allah mencintai seorang hamba, maka akan semakin tinggi tingkat kesulitan yang mereka rasakan dalam kehidupan. Kalau kita tidak merasakan kesulitan dalam kehidupan, itu dalil mafhum mukhalafahnya. Allah tidak sayang kepada kita. Makanya kita lihat misalnya Fir'aun, kita contoh. Fir'aun itu orang yang paling bahagia hidupnya. Sakit tidak pernah. Semua yang dia inginkan ada. Sehingga dengan kemewahan yang diberikan oleh Allah, Allah yang berikan kepadanya, dia lupa kepada Allah. Maka setelahnya baru dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Begitu juga di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kalau kalian ingin melihat salah seorang yang berada di dalam api neraka, maka lihatlah fulan bin fulan. Maka para sahabat heran, siapa fulan bin fulan ini? Ternyata dilihat orang yang tidak pernah sakit, sehat selalu. Karena kalau sehat selalu, berarti tidak ada kesulitan hidupnya. Berarti Allah tidak sayang kepada dirinya. Artinya apa ikhwatul Islam? Makanya kalau kita merasakan kesulitan, kepayahan, musibah, sakit, ketahuilah itu tanda Allah sayang kepada seorang hamba. Al-ajru biqadril masyaqqah. Karena sesungguhnya pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba tergantung nilai tingkat tinggi kesulitan yang mereka hadapi. Dan orang yang paling sulit hidupnya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat rumah Nabi. Berapa rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terbuat dari apa rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian peradaban yang ada di dalam rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Kalau kita melihat pemandangan, maka kita akan meneteskan air mata. Ini Nabi yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi yang surga tidak akan dibuka kecuali untuknya yang pertama. Tapi begini keadaannya dikala dia hidup di dunia. Maka suatu ketika ikhwatul Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat Nabi berbaring di sebuah bukit yang ada di bukit-bukit Madinah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring tidur di sana karena ada sebuah kejadian yang melanda keluarganya. Kemudian Nabi tidur di sana. Kemudian Umar minta izin masuk ingin berjumpa dengan Nabi. Dan Nabi pada waktu itu sedang beristirahat, sedang berbaring. Kemudian Nabi berbaring, Nabi membuka bajunya karena memang kondisinya panas. Kalau sekarang tidak ada AC-nya, ada kipas anginnya, dulu tidak ada. Maka Nabi membuka bajunya. Kemudian ketika Umar masuk, Nabi terbangun. Ketika Nabi terbangun di Islam, karena biasanya Nabi kalau tidur mengarah ke arah kanan, melihat ke arah kanan. Kemudian dilihatlah ada bekas-bekas di punggung Nabi, di badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar mengatakan langsung menangis, ya Rasulullah, Al-Faris wal Rum. Ya Rasulullah, orang-orang Faris mereka tinggal dengan kemewahannya. Orang-orang Romawi mereka juga tinggal dengan kemewahannya. Sedangkan kamu di sini tidur di atas tikar yang ada bekas di punggungmu ya Rasulullah. Umar menangis. Melihat keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan lagi sederhana, di bawah sederhana. Itu Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang paling dicintai, yang paling mulia, mutlak. Tapi demikian keadaannya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Umar, sesungguhnya untuk mereka dunia dan untuk kita adalah surga. Artinya apa ikhwatul Islam? Ternyata untuk mendapatkan surga butuh perjuangan dan pengorbanan. Semakin kita merasa sulit hidup beribadah kepada Allah, karena ibadah itu butuh perjuangan.
Begitu juga mungkin ada di antara kita yang mungkin keluarganya sakit, banyak musibahnya, ketahuilah itu tanda Allah sayang kepada hambanya. Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sayang kepada suatu kaum, Allah akan uji mereka. Artinya kalau Allah tidak sayang, Allah tidak uji mereka. Maka kalau ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan, berbaik sangkalah kepada Allah, karena itu tanda Allah sayang dan cinta kepada kita semuanya. Dan begitu juga tadi ibadah yang tadi telah kita sebutkan, al-ajru biqadri al-masyaqqah. Sesungguhnya pahala yang akan diterima seorang hamba tergantung tingkat kesulitan yang mereka rasakan selama mereka beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Insya Allah semuanya jelas ya. Ada yang tidak jelas, mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Ada apa? Di mana? Di ada protokolnya. Barakallahu fiikum bi fadlil Islam. Iya, kita harus membedakan antara kalimat al-Masjidil Haram dengan hukum masjidnya. Kita tidak berbicara tentang hukum masjidnya, tapi kita berbicara tentang keutamaannya. Karena memang ada hukum-hukum masjid yang tidak boleh. Di masjid, ini hukum masjid ya, tidak boleh mengumumkan barang yang hilang. Apabila ada orang kehilangan, hilang HP, siapa yang hilang HP-nya? Karena Nabi berdoa, siapa yang mengumumkan barang yang hilang, semoga Allah tidak kembalikan barangnya. Jadi bukan sesuatu yang ringan ya. Atau tidak boleh berdagang. Siapa yang berdagang? Berdagang sekarang lebih mudah. Apalagi berdagang online kah dia, offline kah dia, maka jangan pernah lakukan di dalam masjid. Karena Nabi mengatakan siapa yang melakukan demikian, semoga dia tidak mendapatkan keberuntungan. Kita berdagang untuk beruntung, tapi doa Nabi doakan tidak beruntung. Artinya jauhkan doa ini. Nah itu secara hukum masjidnya. Kita berbicara tentang keutamaan salatnya. Bisa dipahami? Karena nanti kalau seandainya dibuat seperti itu, belum lagi ada tempat WC-WC di sana, hamba-hamba yang ada di sana, iya atau tidak? Tapi kita berbicara tentang keumuman, bagaimana kemuliaan yang didapatkan oleh mereka yang berada di Masjidil Haram yang ada di Mekah. Jelas sampai di sini. Tadi yang lain. Tapi kuatul Islam mungkin sampai di sini karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan terhadap apa yang kita pelajari, dan memang kita selalu memberikan motivasi kepada kita bersama. Satu-satunya hadis yang tidak akan ada dua di dunia adalah hadis yang ada di Masjid Nabawi, yaitu belajar agama. Di Mekah pun tidak ada hadisnya. Nabi menyebutkan barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, khusus Masjid Nabawi, satu-satunya hadis di dunia, barang siapa yang berada di Masjid Nabawi, kemudian mereka belajar agama, walaupun satu ayat yang kita tahu, walaupun satu hadis yang kita tahu, tapi inti dan niat kita adalah belajar agama Allah Azza wa Jalla. Apa belajar agama maknanya? Ingin mengangkat kejahilan dari dirinya. Belajar agama bukan untuk jadi ini, bukan untuk jadi itu, tidak. Belajar agama tujuannya untuk mengangkat kejahilan dari diri seseorang. Itu tujuannya, tidak ada yang lain. Kalau yang lain itu samarat, itu hasilnya. Nabi menyebutkan barang siapa yang belajar agama di Masjid Nabawi, maka dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga semua kita terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan kalau ada penyampaian yang kurang pas, atau kata-kata yang tidak dipahami, atau kata-kata yang kasar, atau kata-kata yang tidak pas di hati, kami mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Allah kabulkan doa dan permintaan kita bersama. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah jadikan umrah mereka adalah umratan mabrurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah berikan kembali kesempatan kepada mereka untuk datang berziarah beribadah kepada Allah di tanah Mekah dan Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله